Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terbaru terkait P3K Guru 2021. Inilah surat BKN 7 Maret 2022. Bakal ada aturan terbaru seleksi P3K Guru. Siap-siap ya. Informasi diambil dari cpnn.com Selasa 8 Maret 2022. Jakarta. Setelah aturan persyaratan usulan penetapan NIP P3K Guru 2021 harus menyertakan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang diteken pejabat kepembina kepegawaian menuai polemik. BKN menerbitkan surat terbaru. Surat BKN nomor 4825 garis miring B strip MP.01.02 garis miring SD garis miring D garis miring 2022 tertanggal 7 Maret 2022 merevisi surat BKN nomor 3132 yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2022 perihal persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP 3K. Surat PKN 7 Maret 2022 menghapus SPTJM yang menyantumkan masa kerja honorer calon P3K guru. Dengan demikian, usulan penetapan NIP P3K guru 2021 tidak perlu lagi menyertakan SPTJM. Berikut ini surat terbaru BKN nomor 4825 dan seterusnya. Jakarta 7 Maret 2022. Menyusuli surat kami nomor 3132 dan seterusnya, perihal pernyataan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP 3K dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 pasal 44 ayat 1 dinyatakan P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, pasal 38 ayat 1, dinyatakan P3K yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1, diberikan gaji berdasarkan golongan sesuai ketentuan peraturan perundangan dengan masa kerja 0 setelah perjanjian kerja ditandatangani. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keputusan Menteri nomor 981 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 diktum pertama dinyatakan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu yang pertama paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan pemula, terampil, dan ahli pratama. Kemudian yang B paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya. Kemudian yang keempat, dalam lampiran keputusan Menteri Pan-RB nomor 981 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai P3K. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka ketiga tidak termasuk jabatan fungsional guru. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka usul penetapan nomor induk P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2021 tidak memerlukan kelengkapan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja calon P3K. Jadi sudah jelas di surat ini disampaikan bahwa untuk surat yang sebelumnya tanggal 14 Februari direvisi sehingga untuk jabatan fungsional guru itu tidak memerlukan masa kerja karena ini sudah dipertimbangkan berdasarkan peraturan menteri atau Pan-RB yang sudah disampaikan tadi di depan. Demikian kami sampaikan dan kiranya usul penetapan NIP 3K guru dapat segera diselesaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Atas nama Kepala BKN Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Widianto.
Masih terkait dengan seleksi P3K Guru, Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Nunuk Suryani mengatakan akan ada regulasi baru berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permen PAN RB. Regulasi baru ini akan menggantikan Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru 2021. Jadi yang nomor 28 nanti akan ada perubahan. Seperti yang kita ketahui, nomor 28 itu tentang yang P3K Guru, yang nomor 29 tentang P3K non guru. Nah, ini ada berikut pernyataan Ibu Nunuk Suryani tentang arah kebijakan P3K 2022 dan seleksi tahap 3 nanti. Yang pertama, seleksi P3K Guru tahap 3 kemungkinan digabung dengan 2022. Walaupun belum menjadi keputusan final, tetapi Ibu Nunuk mengisyaratkan akan diadakan bersamaan dengan rekrutmen P3K 2022. Mengenai seleksi P3K Guru tahap 3, sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian tahap P3K Guru 2022, kata Ibu Nunuk yang dikonfirmasi cpn.com baru-baru ini. Jaminan bagi yang lulus passing grade tahun 2021. Ibu Nunuk di sini menenangkan para guru honorer bahwa bagi siapapun yang sudah lulus passing grade di 2021 ini tidak perlu khawatir. Mereka yang sudah lulus passing grade tidak perlu menempuh ujian lagi. Kemudian yang ketiga, skema bagi guru honorer dengan pengabdian lebih dari 3 tahun. Nah, ini menjadi hal pokok yang perlu teman-teman ketahui juga, bahwa di sini Ibu Nunuk meminta guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun agar tidak khawatir. Kemendikbudristek sedang menyiapkan skema yang terbaik untuk para guru honorer. Sahabat guru hanya perlu bersabar, selalu berdoa dan berpikir positif karena kami sedang bekerja, terang Ibu Nunuk yang diupload di Instagram Ibu Nunuk secara pribadi ya. Jadi di sini akan ada kebijakan baru walaupun ini masih belum ada keputusan atau permen yang resminya, tapi ini sudah menjadi gambaran untuk kedepannya seperti apa. Ya, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman lebih fokus untuk berpikir positif bahwa kedepannya kita akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai cita-cita dan harapan kita untuk menjadi pegawai P3K Guru tahun 2022 nanti. Oke, itu dia informasinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like dan juga share video ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.